bercanda aja gitu loh. Kayak Omar udah bisa ngertiin Mas Berry kalau lagi touring sukanya diem aja. Aku sama Citania sama Om Andika tuh supaya ngobrol Sukanya gitu, ngobrol, biar gak ngantuk. Bener. Kalau Celi, Asam lambung. Celi Celi asam cantik-cantik lambung. ini ya. Teman-teman asal tahu aja sajennya cukup pisang saja guys. Jadi kalau ada yang mau baik-baikin Celi, cariin pisang aja. Asam lambung soalnya. Gampang banget ya. Cuman itu, kayak gini dicari sama mertuanya, udah banyak sih. Jadi intinya freedomnya apa? Freedomnya adalah to have family outside your family gitu. ya. Jadi kayak kesempatan buat bisa dapetin keluarga sebanyak-banyaknya di gitu. luar keluarga yang di rumah. Kayak Omar pernah touring sama abang yang itu tuh, orang jauh, orang Tomohon, Bang Septian. Pernah ke Flores. Sekarang kalau ketemu dia udah kayak ketemu sepupu aja gitu. Asli. Saya juga sama Septian udah sempet jalan juga bareng, udah kayak saudara. Iya, Kemarin jadi- baru minjem gope. Ya, bukan. Nggak Di luar jadi Karena bisa beda, minjem minjem gope duit. atau enggak ya. Cuman maksudnya kita lihat-lihatan aja tuh udah bisa kayak tahu sama tahu gitu loh. Wah, kita punya kenangannya tuh langsung muncul. Jadi udah freedom to have families. Terus freedom to feel lagi perasaan yang dulu kita rasakan bersama gitu loh. Tiap lihat Bang Septian jadi ingetnya Flores dan pernah Tomohon juga ya Bang ya. Tiap ngeliat abang-abang semua jadi inget Sumatera. Iya. Jadi that's the freedom. Yes. Menarik. Pengen nanya, punya nih masing-masing nanti jawab ya. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Pernah punya nggak pengalaman nggak enak saat di perjalanan? Ini nggak enaknya bukan cuma trouble ya, maksudnya pengalaman nggak enak kayak accident yang nggak pernah kita duga gitu kayak. Tapi kita masih dikasih selamat. Iya. Boleh nggak diceritain sedikit aja, singkat aja. Satu-satu, siapa yang mau cerita duluan? Maksudnya ini biar jadi pengingat kita bersama kan? Yang paling semangat ini. Ya, Ya. paling semangat. Boleh Bang Firsal. Langsung aja. Oh, Enggak, bukan semangat, tapi ini kejadiannya baru-baru. Baru bulan lalu kayaknya, touring Agustus. Oke. Iya. Ya pas touring kemerdekaan Agustus, kayak saya sama beberapa motor. Jadi ini mohon maaf ya yang non. Ini cuma cerita. Ya. Jadi pas saya perjalanan pulang dari tempat ini, saya kan nginap di sini. Ya. Saya turun di bawah, lumayan kencang. Terus pendeta keluar, saya tabrak. Wah, Ya. Kabari. Dan sorry. ya ternyata setelah itu tapi overall nggak apa-apa, cuma selek aja gitu. Terus jatuh. Di situ saya baru menyadari bahwa Indonesia itu indah, Ya. toleransinya kuat. Jadi saya sudah sempat kayak waduh, saya kan biasanya kita hampir kayak mau digebukin gitu kan. Ya, kalau Karena kan ini kecelakaan. ya mohon maaf pendeta ya. Ya. Setelah itu pas saya didatengin sama beberapa, pas bapak pendetanya bangun, tiba-tiba dia bilang, jangan, anak itu nggak salah, Ya. saya yang salah. Dan terus dia bilang sama saya, tenang aja nak, saya pendeta, saling mengasihi aja. Wih, masya Allah. Toleransinya. Toleransi. Iya. Tapi Bang Firsalnya juga aman-aman aja. Iya. Maksudnya Bang Firsalnya nggak ada. Saya udah bilang, Pak, saya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke bengkel ya. Dia bilang nggak usah, situasinya nggak kondusif. Oke. Jadi dia memilih silakan jalan. Udah selesai aja. Udah selesai aja. Tapi saya pulang itu penuh dengan rasa penyesalan. Ya. Itu karena nggak dibiarin untuk bantu bapak pendeta. Bertanggung jawab lah ya. Iya, nggak pokoknya disuruh pulang. Iya. Bahkan beliau itu yang kasih jalan motor saya. Pulang aja, pulang. Oke. Nah, tanpa Bang Firsal tahu, kita sudah datengin Pak Pendeta. Oke. Nggak ada. Dia panik. Katanya pengen bertanggung jawab. Tapi nggak tiba-tiba Ya juga. kan, nah sekarang hari ini kan masih saya merasakan freedom. Bercanda. Besok lah. Bercanda. Cici Tani ada nggak pengalaman mungkin near death experience? Apa? Ya, ini kan sebagai pengalaman bahwa ya bagaimanapun kita naik motor harus berhati-hati. Kayak tadi kan Bang Firsal ada cerita ya agak sedikit kencang, itu kan berarti agak mungkin ada kurang sedikit hati-hatinya gitu. Tapi kadang juga sebenarnya
kita udah hati-hati, orangnya nggak Nah, hati-hati. kita nggak Itu tahu. yang kita nggak Itu bisa yang nggak kontrol kan. betul. Itu persis kejadian gua. Gimana Nah. tuh? Yang waktu gua bulan Juni lalu yang sebelum sama kalian, Uh-uh. yang gua cuma berdua doang, which is ya di lintas timur Sumatera sebelum Palembang kalau nggak salah. Kalau ada yang pernah lihat konten gua, itu tuh kayak ya jalur lintas mah ya mirip ya sama di sini sama di sana gitu. Nah bedanya si truk itu tuh ngambil jalur dimana kita ngambil jalur tuh full, jadi udah nggak ada space lagi buat gua dan suami gua. Ya udah jadi mau nggak mau kita harus banting motor ke kiri, Ya. which is itu masuk ke parit. Jujur sakit sih. Ya. Ya tapi ya itu pilihannya dua sih, kayak mati atau masuk parit, kayak gitu aja. Tapi aman. Masih di sini kan? Iya sih, bener sih. Tapi aman ya. Kurang lebih itu teman-teman. Kak Sergi, saya tambahin. Itu alhamdulillah kerennya untuk event ini sudah ditentuin dari awal kaptennya siapa, Ya, ya. sweepernya seperti apa. Jadi itu bisa meminimalisir Hal-hal yang tidak diinginkan. hal-hal yang ya. tidak diinginkan. Itu utama sih. Iya, iya. Kalisa ada pengalaman-pengalaman itu singkat aja. Tadi. Itu yang masuk rumah orang. Iya, karena emang dari Parepare sampai kita dari Makassar ke Parepare kan sebelum maghrib Iya. kemarin. Ya. Saya sudah ngeluh, gas motorku lengket, Oke. terus bannya agak kempes. Udah di setelin, pas jalan paginya mulai lagi. Oke. Udah kan mulai hujan, masukin rekam, jalanan basah, pas patahan tikungan kanan ada turunan ke bawah, masuk. Oh iya. Masalahnya saya nggak sempet buat matiin motor, udah Oke. injak rem, ban belakang nyelip, Ya. masuk rumah orang. Itu ternyata Oh, masuk itu. rumah orangnya. Aku pikir tadi masuk rumah orang tuh cerita orang lain. Iya. loh. Iya. Iya, enggak, maksudnya bukan masuk dalam rumah. Ya karena kepleset itu kan. rumah panggung, Karena rumah panggung. kepleset jadi masuk ke area Masuk, situ. ya. Gitu. Terus juga turunannya itu batunya kayak gini, terus aspal itu penuh pasir. Oke. Ada ibu-ibu. Terus aku Langsung ucap salam nggak? enggak aku bilang, Assalamualaikum "Bu, maaf, gitu." Bu." Tapi mungkin suaranya lebih besar geberan motor karena gasnya lengket Oh kan. nyangkut, jadinya Oke, ngegerung udah. terus. Jadi langsung matiin. Iya, iya, Bu, iya. maaf, Bu, nggak sengaja, Bu. Iya. Oh ya. Enggak sengaja. Siapa yang mau jatuh? Enggak, gara-garanya aku mampir ke toilet, Iya. jadi ketinggalan Iya, rombongan. iya. Tapi Kalisanya nggak apa-apa kan? Aman, 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 aman. Motor juga nggak apa-apa. Aman, aman. Puji Tuhan. Makanya kenapa saya nanyain pengalaman ini, soalnya makanya pengen ngasih tahu juga, apalagi ini baru kejadian juga di Kalisa, bahwa bagaimanapun kegiatan kita ini termasuk ekstrim lah. Kita bermotor antar kota. Mungkin kalau nggak bareng-bareng kita nih, kita riding sendiri-sendiri. Ya. Atau cuman bersama teman-teman deket gitu. Tapi kurang lebih kegiatan kita tuh cukup ekstrim dan ya ancamannya tuh ada aja. Makanya kita mau kasih tahu bahwa yang namanya proteksi itu penting. Bantuin Mbak, jangan Oh, diem iya. aja. Oh doang. Saya lagi mikir. Kan saya ngomong. Bukan tadi Masnya kan bilang bersyukur banget ke MFB karena udah disediain Disupport road, semua ya. dia disupport semua, road captain ada, terus sweeper juga ada. Plus kalian harus tahu kita itu di cover insurance. Jadi Iya. kita di cover sama yang namanya FWD. Betul. Teman-teman pada tahu kan kalau kita semua dari perjalanan ini di cover oleh asuransi masing-masing. Jadi kita semua diproteksi kalau terjadi sesuatu, badan kita akan pengobatannya akan Betul. di cover. Itu yang serunya tuh itu, maksudnya bukan seru jatuhnya, maksudnya serunya tuh kita tuh harus menghargai diri kita sendiri, badan kita cuma satu. Ya. Badan kita tuh nggak bisa diduplikat gitu. Nah, karena kegiatan dan kerjaan kita mengharuskan kita naik motor, makanya proteksi itu cukup penting kalau menurut saya. Makanya teman-teman beruntung sekali hari ini kita semua terproteksi oleh asuransi FWD. Betul. Karena kalau terjadi suatu kayak Kalisa misalkan tadi harus Amit-amitnya harus dirawat, harus rawat. ya kan untungnya enggak, baik-baik saja alhamdulillah. Tapi kalau misalkan
sampai dirawat tuh kita tuh bisa di reimburse up to 30 30 juta. untuk biaya pengobatan. Jadi itu benar-benar di cover dari FWD dan kalian nggak perlu ngeluarin biaya Ya. apapun. Tapi Per kejadian ya, Ya. per kejadian. tapi cuman buat kita sendiri, badannya, motornya enggak. Betul. Karena ini asuransi kecelakaan ya. Iya, dan sistemnya reimbursement. Jadi misalkan nanti diurus dulu aja, nanti akan di reimburse gitu. Pokoknya teman-teman bisa ngecek untuk tata caranya, untuk status asuransinya teman-teman di aplikasi Omne by FWD di App Store atau Play Store, bisa dicek aja. Dan kelanjutan masa asuransinya bisa dicek di WhatsApp masing-masing, udah dapat kan? Nah, bisa ada di situ semua. Makanya, makanya kita ngingetin lagi bahwa safety riding itu penting, makanya tiap jalan kan kita safety briefing dulu Iya. ya. Untuk kita jaga sama-sama. Bukan mau ngajarin ya, tapi Ya, saling ingetin ingetin aja. doang. Karena kita kan yang namanya kecelakaan gak ada yang mau ya. Dan ya bersyukurnya kita udah di cover kayak gini.